breaking news di mana beberapa saat yang lalu kami ataupun Anda sudah menyaksikan sertijab penyerahan tugas Kementerian Pertahanan dari Menteri Pertahanan sebelumnya, yaitu Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kepada Syafri Syamsuddin yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029, pemirsa. Beberapa saat yang lalu acara sertijab sudah dimulai, yaitu pada pukul 14.00 di mana Presiden Prabowo Subianto memasuki lapangan upacara dan disambut oleh Menteri Pertahanan. Setelah itu pada saat upacara diselenggarakan, pemirsa, ini adalah sebelum upacara dimulai, di mana mobil yang ditumpangi oleh Prabowo Subianto tiba di depan kantor Pertahanan. Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet, yaitu Mayor Teddy, ini terlihat, dan disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, pemirsa. Sebagai identitas negara, mobil maung kerap dijadikan kendaraan yang sering ditumpangi oleh Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Pada saat tiba di kantor Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto menyapa sejumlah tamu undangan yang sudah hadir. Sebelum duduk di kursi dan berada di mimbar, Prabowo Subianto terlebih dahulu menyapa sejumlah tamu, baik dari Kabinet Indonesia Maju ataupun sejumlah kementerian ataupun sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, pemirsa. Iya, itu yang di Merdeka Barat, silakan ke arah selatan aja. Lawan arus aja nggak apa-apa. Di Bandung duanya. Sejumlah tokoh baik dari Kabinet Indonesia Maju dan juga Kabinet Merah Putih hadir menjadi tamu undangan di acara sertijab Menteri Pertahanan Republik Indonesia siang hari ini. Beberapa saat yang lalu terlihat Amran Sulaiman juga ada. Disusun oleh tim ya, tim pemerintahan Pak Prabowo. Saya kira banyak lah. Sosok Pak Syafri itu sosok yang tepat ya untuk melanjutkan. Sosoknya seperti apa Pak Syafri? Pastilah dipilih oleh Presiden itu pasti memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan. Kedepannya hubungan sipil militer menurut Pak Mahfud baiknya seperti apa sih Pak? Menurut saya sipil militer ya tidak perlu dipertentangkan karena itu ada fungsi masing-masing ya. Militer punya fungsi sendiri untuk pertahanan keutuhan ideologi negara kita, sedangkan sipil itu juga sama tetapi dari sudut-sudut yang lain. Pak Mahfud, kekhawatiran soal dui fungsi di masyarakat itu perlu dikhawatirkan nggak Pak? Kekhawatiran dui fungsi di masyarakat dan ke depan. Kalau saya sih tidak pernah berpikir itu ya. Sebelum belum melihat gambaran daruratnya itu. Tapi kan sudah ada Pak bahwa ajudan prajurit TNI aktif yang sekarang dijadikan melempati jabatan sipil sebagai sekretaris kabinet. Oh, sejak dulu banyak. Kan ada beberapa di undang-undang tuh kan yang dibolehkan ya. Tapi untuk Seskap tidak ada Pak untuk undang-undang. Oh ya mungkin baru pertama ya. Nggak tahu nanti kan ada. Itu biarkan bekerja dulu menurut saya pemerintah ini, dan saya kira Pak Prabowo mampu menghandle ini dengan baik. Postingan Instagram itu gimana Pak? Apa itu? Surat menteri Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian.
nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Terkait dengan pernyataan Pak Yusril yang terkait pernyataan Pak Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 bulan termasuk pelanggaran HAM berat di zaman Pak Mahfud memimpin tim untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden penyelesaian pelanggaran HAM secara non-yudisial. 12 pelanggaran HAM diakui termasuk 98. Itu bagaimana Pak Mahfud? Ini yang menurut undang-undang ya, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki ada 18 pelanggaran HAM berat. 5 sudah diadili. Ya, tapi 34 tersangkanya itu bebas semua. Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang. Nah, kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan itu nanti perlu dikomunikasikan dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu waktu saya dulu, karena menurut undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM kita laksanakan. Seperti yang 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut undang-undang berwenang menetapkan. Sebaliknya yang dipaksakan disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya Menko Polhukam menganggap tidak ada. Misalnya kasus KM 50. Ya kan itu didesakkan oleh Pak Amin Rais dan sebagainya supaya itu ditetapkan pelanggaran HAM berat. Saya bilang ya bilang dong Komnas HAM. Kalau Komnas HAM bilang begitu kita laksanakan. Kasus Kanjuruhan yang menewaskan 156 orang. Itu kan diminta agar dijadikan kasus pelanggaran HAM berat. Saya bilang, Komnas HAM tidak bilang begitu. Itu kejahatan. Beda antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan. Kejahatan berat korbannya bisa 200 orang. Pelanggaran HAM berat itu bisa 2 orang bisa. Karena yang ditentukan tuh subjek pelakunya dan korbannya serta bukti-buktinya. So far mungkin Pak Yusril agak masuk akal ketika berpikir selama ini pelanggaran HAM berat tuh tidak pernah bisa dibuktikan. Nah itu aja masalahnya. Oleh sebab itu kalau waktu saya tidak menutup kasus itu, tetapi ya sudah ditetapkan oleh Komnas HAM, diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun. Wah, itu kan kesalahan pemerintah yang lalu-lalu yang sudah ditindak. Gitu ya, cukup ya. Ini nyolok Bahlil. Wah, kaget gue kira bener. Ya pemirsa, sama-sama tadi kita sudah saksikan keterangan dari Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019-2024 pemirsa. Ya pemirsa, Deddy Corbuzier juga turut mendatangi gedung Kemenhan jelang sertijab Menteri Pertahanan. Dan berikut adalah kutipan keterangan dari Deddy Corbuzier. Mungkin sebelumnya sudah pernah mengenal secara pribadi sama Menhan yang baru. Pak Syafri? Ya. Pak Syafri adalah pilihan paling tepat sudah. Oke, tapi sudah pernah berkomunikasi berarti? Iya kan selama ini Pak Syafri ada di Kemhan juga. Jadi pernah ngobrol mungkin bertiga sama Pak Prabowo juga? Pernah, sering ketika ada di Kementerian Pertahanan. Dan kalau ditanya tentang pribadinya Pak Syafri, ya beliau udah dari dulu dan memang pengganti Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan paling tepat ya memang Pak Syafri. Nggak ada yang lain. Untuk Pak Syafri selamat bertugas. Saya akan selalu setia di Kementerian Pertahanan. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, Deddy Corbuzier sendiri merupakan selebriti yang diemban ataupun yang menerima pangkat Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada tahun 2022. Pada saat acara sertijab Menteri Pertahanan antara Prabowo Subianto dengan Syafri Samsudin, pemirsa, hal yang menarik adalah pada saat penyerahan cenderamata, di mana
dari Syafri Samsudin memberikan cenderamata berupa semacam senapan. Sisi sebelah kanan ada sebuah tombol dan pada saat Prabowo Subianto menekan tombol tersebut, figura raksasa yang dibawa oleh mobil yang berada di depan ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah kolase foto di mana memperlihatkan sosok dari Prabowo Subianto mengendarai mobil maung dan di bawahnya terdapat sejumlah pasukan TNI Polri yang tengah memberikan hormat kepada Prabowo Subianto. Dengan acara sertijab Menteri Pertahanan dari Prabowo Subianto menuju Syafri Samsudin menjadi sebagai penanda pemirsa bahwa tongkat estafet kepemimpinan dari Menteri Pertahanan sudah beralih ke Syafri Samsudin. Ya pemirsa, demikian breaking news serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Prabowo Subianto ke Syafri Samsudin. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.